Kemenak Kabupaten Mojokerto meluncurkan aplikasi berbasis Android EB3Mojo. Aplikasi ini sebagai media penyuluhan agama dan edukasi pranikah untuk mencegah pernikahan dini. Husnul Khotimah, penyuluh agama Islam fungsional Kabupaten Mojokerto, mensosialisasikan aplikasi EB3Mojo. Siapa saja sasarannya hingga bagaimana model penyuluhannya. Adapun sasaran penyuluhan yang kami lakukan adalah kepada semua masyarakat ya, mulai dari individu, keluarga, kelompok, hingga masyarakat yang luas. Dan peran kami adalah memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pembinaan keagamaan untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan model penyuluhan kami ini bermacam-macam ya. Ada ceramah, ada diskusi, ada bimbingan kelompok, pendekatan personal atau individu, ada konsultasi. Bahkan sekarang ini saatnya media sosial ya. Dan yang akan kami sampaikan adalah berupa aplikasi metode penyuluhan baru yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena saat ini saya melihat kondisi pernikahan dini ini semakin marak. Kalau kita lihat data yang ada di Kabupaten Mojokerto ini juga luar biasa ya. Terus yang kedua, generasi Z kita ini sangat lekat sekali dengan gadget. Dan selanjutnya, ketentuan bimbingan calon pengantin, bimbing mandiri pun ini harus oleh pemerintah untuk tahun 2025 ini sesuai dengan PMA nomor 30 tahun 2024 harus ada bimbingan calon pengantin. Juga program BRUS, BRUN maupun Binwin Jatim itu sendiri masih ada keterbatasan baik dari segi waktu ataupun dari para narasumber atau fasilitator yang tersedia. Seperti apa inovasi EB3Mojo dan apa saja fitur di dalamnya? EB3Mojo ini adalah sebagai model integrasi literasi keagamaan, pendidikan keluarga, dan pemberdayaan remaja berbasis teknologi bisa menjadi medium dakwah yang efektif dan solut. Banyak sekali keistimewaan EB3Mojo ini ya, efisien, bisa dibaca, dibawa kemana-mana, ada menu konsultasinya juga. Adapun yang ada fitur-fiturnya adalah materi yang menarik dalam bentuk PPT bermusik agar tidak bosan ini, terutama adik-adik kita yang generasi Z ini. Materinya berisi bimbingan remaja usia sekolah, BRUS, BRUN, remaja usia nikah, Binwin Jatim, kumpulan doa-doa di mana sudah kami sediakan khusus untuk adik-adik kita remaja dan calon pengantin, juga lengkap ya doanya. Jadi ada doa misalnya saja ketika mau berhubungan, nanti ketika sudah menikah ada doanya tersendiri. Yang selanjutnya adalah adanya video-video menarik yang terdapat pesannya. Kenapa kami membuat video animasi agar diterima oleh adik-adik kita generasi Z? Ini ada 3 video, yakni pesan pertama tentang pencegahan pernikahan dini, yang kedua video pendewasaan usia nikah, dan yang ketiga adalah bagaimana kita untuk membangun keluarga yang sakinah. Selanjutnya adalah menu konsultasi. Responnya banyak sekali ya, karena konsultasi ini tidak hanya pranikah. Nanti ketika setelah nikah, pasca nikah pun konsultasi ini bisa digunakan. Kami jelaskan kepada adik-adik kalau ada sebuah problem keluarga, pernikahan, maka silakan untuk berkonsultasi pada nomor-nomor yang sudah tersedia setiap kecamatan. Ini sudah ada yang mewakili dari 18 kecamatan. Sehingga kalau secara privasi ini pun akan terlindungi ya konsultasinya. Dan juga kami tambahkan ada arah kiblat dan juga jadwal sholat. Berbicara tentang keluarga, apa itu keluarga sakinah dan bagaimana merencanakannya atau konsep membangunnya? Keluarga sakinah itu sendiri adalah keluarga yang harmonis, tentram, dan damai ya, di mana setiap anggota keluarga merasa aman, nyaman, dan bahagia, yang dibangun atas cinta atau disebut dengan mawaddah, kasih sayang, warohmah, serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak sekali para caltin kita yang tidak mengetahui dari makna sakinah, mawaddah, warohmah itu sendiri. Maka dari sini mereka akan lebih tahu ya, literasi keagamaannya akan bertambah. Seorang catin ini minimal harus mempunyai konsep keluarga sakinah. Apa saja? Ibaratnya kita membangun sebuah bangunan keluarga. Kalau kita membangun bangunan, ada namanya pondasi, ada namanya pilar, dan juga ada namanya atap. Begitupun juga kita mau membentuk keluarga sakinah, maka yang pertama adalah pondasi keluarga sakinah itu sendiri apa saja? Maka yang pertama adalah keadilan, keseimbangan, kesalingan, bukan kepalingan.
Nah, kita upas ya. Keadilan dalam keluarga ini berarti setiap anggota keluarga diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi dan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peran dan kebutuhan masing-masing. Ini mencakup pembagian tugas rumah tangga yang adil, pemberian perhatian yang sama pada semua anggota keluarganya dan sebagainya. Yang kedua adalah pondasi keseimbangan. Keseimbangan ini berkaitan dengan harmonisasi antara hak dan kewajiban, antara peran domestik dan publik ya, serta antara kebutuhan individu dan keluarga. Setiap anggota keluarga perlu menyadari bahwa mereka memiliki peran ganda, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari keluarga, dan harus mampu menyeimbangkan keduanya. Pondasi yang ketiga adalah kesalingan. Ini penting sekali, atau mubadalah, berarti adanya sikap saling memberi, saling mengisi, saling mendukung, saling memaafkan di antara anggota keluarga. Prinsip ini menekankan pada pentingnya kerjasama, tolong-menolong, dan rasa empati dalam keluarga, di mana setiap anggota keluarga merasa memiliki tanggung jawab untuk kebahagiaan anggota keluarga lainnya. Setelah pondasi sudah terbentuk, maka sebuah rumah ini memerlukan beberapa pilar agar tidak kena angin. Ada 5 pilar. Yang pertama adalah zawat, artinya berpasangan. Yang kedua misakon ghalido, janji yang kokoh. Yang ketiga mu'asyarah bil ma'ruf, artinya pergaulan yang baik. Yang keempat adalah musyawarah. Yang kelima tarodin, saling ridho atau rela. Pondasi sudah terbentuk, pilar-pilarnya pun sudah berdiri, maka yang didapat adalah sebuah atap. Atapnya bernama atap kemaslahatan. Apa pesan-pesan untuk masyarakat? Pesan untuk masyarakat semuanya ya, bahwa sangat penting sekali untuk membangun keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang berdasarkan nilai-nilai agama. Ada hal pokok yang ingin saya bagikan. Jika semuanya adik-adik calon pengantin, khususnya para remaja semuanya ya, ingin ya hidupnya itu bahagia dunia akhirat, maka yang pertama adalah harus selalu terkoneksi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan terkoneksi, saya yakin kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang bertentangan dengan syariat. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Sobat Moja, adanya program EBI Trimojo bukan tanpa sebab. Husnul Khotimah, penyuluh agama Islam di Kabupaten Mojokerto yang menciptakan aplikasi berbasis Android EBI Trimojo, mencermati maraknya kasus pernikahan usia dini yang berdampak pada banyak aspek, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi hingga ketahanan keluarga. Berangkat dari keprihatinan itu, ia kemudian mengembangkan media edukatif berbasis aplikasi untuk menyampaikan penyuluhan secara lebih efektif dan menarik. Aplikasi ini berisi materi keagamaan, simulasi bimbingan pranikah hingga edukasi keluarga sakinah yang disajikan secara interaktif dan mudah diakses. Tidak hanya berdakwah, Husnul menjadikan teknologi sebagai media dakwah masa kini yang menyentuh langsung kehidupan rakyat dan masyarakat. Bahkan inovasi ini terbukti membuahkan hasil. Data catatan angka pernikahan dini di Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan signifikan dari 342 kasus pada 2023 menjadi 2078 kasus di tahun 2024. Kolaborasi dan pendekatan digital dinilai efektif dalam mengubah pola pikir remaja terkait kesiapan berumah tangga.